Udah. Ya, 20. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Naftah halaqatana fi hadhihi al-lailah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa belajar di tengah kesibukan yang ada. Semoga dengan apa yang kita pelajari ini benar-benar memberikan manfaat kepada kita, kepada kehidupan kita, terlebih kepada umat secara lebih luas ya. Karena ilmu ini seperti air, kalau dia mengendap hanya di satu tempat, ya lama-lama akan keruh, akan usang ya, akan kotor. Tapi ketika dia dialirkan, ketika dia diajarkan, ketika dia diamalkan, maka air itu akan mengalir meskipun alirannya kecil ya. Ketika dia mengalir, maka air itu lebih suci, menyucikan daripada air yang tergenang walaupun itu banyak ya. Kita lanjut, sudah sampai sekarang halaman as-safhah at-tasi'ah fi fadailil Qur'an. Man qari? Saya Kenapa, Pak? Kita kan nyari dulu halaman. Masya Fado ilul Qur'ani. Iya. Terus Wap, bentar. Di sini. Belum dapat. Waqad warodat warodat asyaru Atharun. kasiratun fi fadailil Qur'ani wa ulumihi. Minha ma huwa muta'allaqu bi fadli Ta'alliqun. ta'allimu wa ta'limi wa ta'limu Kenapa ta'lim? ta'limu Bi fadli apa? Ulangi. bi fadli, jadi ngikut ke bi fadli. Ulangi. Ta'limi berarti kan? Iya. Kenapa ta'limi? Karena itu ada wawu itu ngikut ke fadli. Apa namanya? Jadi tawabit kan? Bi fadli ta'allumi. Bi fadli. Oh. Kenapa enggak fadlu? Kenapa enggak fadla? Karena ada huruf jar, Bang. Karena ada huruf jar. Kemudian at-ta'allumi. Kenapa enggak at-ta'allumu, enggak at-ta'alluma? Jadi mudhof ilaih. Idhofah kepada fadli ya. Wat ta'limi, karena waw atof yang mengikuti kata sebelumnya. Bi fadli ta'allumi wat ta'limi. Istamir. Wa minha ma huwa muta'allaqu bil qiraati wa tartili wa tartili. Ya. Wa minha ma lahu alaqatun bihafdihi wa bihifdihi wa tarjihi, kama waradat ayatun Ya. ayatun adidatun fi kitabillahi azza wa jalla
tad'ul mu'minina ila tadaburihi Tadabburi. tadabburihi wat watat watat watatbiki ahkamihi wa ilal istama wa ila wa ila wa ila Wa ilal istima'i wa ilal istima'i wal insoti inda tilawatihi nudkiro nadhkur nadkiro nadhkur nadkur ba'do hadihil ayatil karimati wal ahadisus syarifati al Oke, ayatul karim belum yakfi. Fadailul Quran. Ma makna fadailul Quran? adilat Fadailul Quran apa artinya? keutamaan Keutamaan Al-Quran. Waqad waradat atharun katsiratun fi fadailil Qur'ani wa ulumihi. Dan sungguh telah banyak dalil-dalil waradat atharun katsiratun, dalil-dalil yang banyak fi fadailil Qur'an, tentang keutamaan Al-Qur'an wa ulumihi, dan ulumnya, yaitu ulumul Qur'an. Minha ma huwa muta'allaqun, di antaranya ada yang berkaitan, muta'allaqun berkaitan dengan bi fadlit ta'allumi wat ta'lim, dengan keutamaan tentang at-ta'allum apa? belajar atau Belajar, wat ta'lim mengajar mengajar, dengan kegiatan belajar mengajar, keutamaan belajar mengajar Al-Qur'an dan ulumnya. Wa minha ma huwa muta'allaqun bil qira'ati wat tartil, dan diantaranya ada yang berkaitan dengan bil qira'ah wat tartil, dengan pelajaran tentang qira'ah ataupun tartil. Qira'ah di sini kalau tidak salah maksud adalah tentang qira'ah sab'ah, itu yang mutawatir. Terus ada qira'ah asyrah. Terus ada lagi yang 14, yang 4-nya itu syadz, qira'ah yang tidak dianggap ya keabsahannya. Yang diakui itu sampai 10. Nah, wat tartil ini membaca dengan lantunan dengan berbagai makom. Ada makom bayati itu ya, dan makom-makom yang lain. Saya sendiri belum mempelajari itu ya. Cuma sekedar dengerin murotal-murotal aja. Nah itu nanti ada dipelajari di ulumul Quran. Wa minha ma lahu 'alaqatun bi hifdhihi wa tarji'ihi, dan juga pelajaran tentang keutamaan menghafalkannya, menghafalkan Al-Qur'an, wa tarji'ihi, dan memurojaahnya. Jadi setelah menghafal itu pasti harus ada murojaah. Ya. Kama waradat ayatun, sebagaimana yang disebutkan di dalam banyak ayat adidah, ayatun adidah, ayat-ayat yang banyak fi kitabillah, di dalam Al-Qur'an, tad'ul mu'minin, yang mengajak orang-orang beriman ila tadabburihi, untuk mentadabburinya, wa tatbiqi ahkamihi, dan menerapkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi tadabbur itu misalkan dikatakan oleh Syekh Yusuf Qardawi itu dengan memikirkan atau merenungkan jika sesuatu itu tidak ada. Jadi bayangkan saja jika tidak ada gravitasi di bumi ini, maka semua orang akan melayang-layang. Ya. Coba bayangkan saja tidak ada malam hari, jadi siang terus. nggak tidur siang Gimana tuh? tidur. Tidak ada namanya istirahat, jadi orang akan bekerja terus.
Ya. Atau bayangkan saja kalau malam terus nggak ada siang, gimana tuh jadi? Malah garing. Baju gak akan kering. Mulai kerupuk. Ngelembur terus ini. Malah ya asli. Jadi bayangkan seperti itu ya. Nah, salah satu cara bertadabbur. Gitu ya. Wa ilal istima'i wal insati inda kemudian wa tatbiqi ahkamihi. Jadi barang siapa yang mencari petunjuk selain daripada Al-Qur'an, adallahullah, Allah akan menyesatkannya. Petunjuk Al-Qur'an jangan main judi. Petunjuk Al-Qur'an jangan ambil harta dari riba. Sekarang terbukti orang yang ngambil riba akhirnya dikejar-kejar utang. Orang main judi juga demikian. Jadi Jadi kecanduan. Sudah habis rumah, habis tabungan, ngutang. Akhirnya kena pinjaman online. Akhirnya terus bertengkar. Akhirnya bunuh diri. Karena nggak tahu lari kemana lagi. Jadi orang yang sudah melanggar perintah petunjuk daripada Al-Quran, dia akan disesatkan. Bahkan dia akan binasa. Gitu ya. Jadi sebentar lagi negara kita akan pinjam uang lagi. Itu akan melahirkan bunga-bunga, akan berbunga-bunga. Harumnya bunganya itu hanya dicium oleh pejabat-pejabat. Sedangkan rakyat mencium kena durinya, seperti bunga mawar ya. Kita yang bawah itu kena durinya. Yang atasnya itu hanya cium yang atasnya. Wa ilal istima'i wal insati inda tilawati, dan mempelajari dan mengajak kaum mukminin untuk mendengarkan Al-Qur'an. Jadi karena dengar itu kan sami'a yasma'u, sami'a fulan, seseorang itu mendengarkan. Kalau di sini ditambah alif sinta, ini ada usaha yang lebih. Jadi tidak sekedar mendengar doang. Jadi sami'a itu bisa jadi kita seperti ini, duduk seperti ini, kita mendengar ada motor lewat. Nah, itu kita dengar suara motor ya. Nah, suara motor lewat itu kita dengar, itu namanya sami'a. Tapi kalau istima, kita betul-betul fokus. Seperti antum dengarkan saya ini. Antum fokus, antum dengarkan, antum pahami. Jadi seperti itu, kita istima kepada Al-Quran. Ini terutama ketika sholat. Ketika sholat, istima, mendengarkan imam membaca, wal insot, diam. Nggak boleh bercakap-cakap, nggak boleh ngobrol, nggak boleh main-main ketika ada orang yang membaca Al-Quran. Inda tilawatihi, itu ketika membacanya. Nadhkur ba'dha hadhil ayat al-karimah wal ahadits asy-syarifah. Sini kami akan menyebutkan, Syekh Al-Yasbuni, kami akan menyebutkan sebagian daripada ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu tadi dan hadis-hadisnya. Oke, Istamir. Lanjut. Nah. Al-ayatul karimati. Awalan qala ta'ala innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan la tabur. Lan tabur. Lang tabur. Terus Sanian wa qala ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Salisan wa qala ta'ala afala yatadabbaruna al-qur'ana am ala qulubin aqfaluha. ayat-ayat yang menunjukkan tentang hal-hal yang tadi disebutkan oleh Syekh Al-Yasbuni, yang pertama adalah innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca, yatluna kitaballah, membaca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian harta yang kami rizkikan kepada dia, sirron, baik secara diam-diam, wa alaniyatan, maupun secara terang-terangan. Yarjuna, mereka semua mengharapkan mendapatkan tijaratan. Tijaratan itu barang dagangan, lan tabur, yang tidak akan habis, yang tidak akan sirna, yang tidak akan lenyap, yang tidak akan usang.
Jadi dia akan mendapatkan barang dagangan yang mulia, yang abadi. Ya, ketika seseorang itu mampu melakukan tiga. Pertama, rajin baca Quran, menunaikan sholat, kemudian menginfakkan sebagian hartanya, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Ada sholat yang terang-terangan, seperti sholat 5 waktu, kita harus sholatnya terang-terangan, itu sekalian syiar. Makanya dianjurkan, disunnahkan, bahkan diwajibkan sholatnya di masjid bagi laki-laki. Ada sholat yang diam-diam, sirron, sholat di tengah malam, sholat tahajud, bangun di sepertiga malam, jam 3 atau setengah 3, uji sirron. Ya. Begitu pula baca Quran. Ada baca Quran yang perlu diterangkan supaya orang itu belajar, supaya orang tahu keindahan Al-Quran. Tapi ada juga bacaan Quran yang perlu kita baca sendiri, kita renungkan, kita tadabbur. Jadi merenung itu penting. Ketika kita buka Al-Quran, kemudian kita renungi satu ayat, itu bisa memberikan faedah yang luar biasa. Bahkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, satu ayat yang saya tadabburi lebih saya senangi daripada membaca Al-Quran khatam. Ya, jadi kalau sekedar kita baca tanpa merenungi, itu akan sangat sedikit sekali keutamaan yang kita dapatkan. Tapi kalau ada satu ayat yang kita renungi baik-baik, ya, kita hayati, coba kita internalisasi, coba kita terapkan ke dalam hidup kita, itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Seperti itu ya. Kalau dulu mungkin orang-orang Arab ketika mendengarkan satu ayat Quran bisa langsung paham ke intinya, karena memang mereka memahami bahasa Arab. Tapi kalau kita hari ini nggak bisa seperti itu. Kita perlu membuka tafsir, ya. Kita perlu mengakses maknanya apa, penjelasannya seperti apa. Dan hari ini akses itu ada di tangan kita. Tidak ada lagi alasan untuk tidak tahu sebenarnya. Maka sebenarnya orang-orang hari ini itu akan sangat susah sekali untuk berpaling dari pertanyaan nanti di hari kiamat. Kenapa nggak baca Al-Quran? Kenapa belum bisa baca Al-Quran? Kenapa nggak tahu hukum ini? Kenapa nggak tahu hukum itu? Jadi tidak ada lagi alasan tidak tahu nanti di hari kiamat, karena memang orang-orang hari ini itu aksesnya mudah sekali, ya. Akses untuk bisa mendapatkan informasi itu mudah. Nah, Thanian tadi ya, 3 itu. Ketika tiga itu bisa dilakukan, maka kita akan mendapatkan tijaratal lan tabur, barang dagangan yang tidak akan sirna, yaitu pahala daripada Allah Subhanahu wa taala yang nanti Allah berikan surganya di yaumil qiyamah. Thaniyan wa qala ta'ala wa idza quri'al qur'anu, dan apabila dibacakan Al-Qur'an fastami'u, maka dengar baik-baik, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mengundang rahmat Allah itu mudah caranya dengan mendengarkan Quran baik-baik. Ya. Simak dengan baik-baik, pahami artinya. Quran situ dan diam. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan Al-Quran itu, mestinya biasanya orang itu ada satu ayat yang paling berkesan untuk dirinya sendiri. Itu mesti ada, masing-masing orang beda-beda ya. Kalau seperti sahabat Jubair bin Mut'im yang saya jelaskan kemarin, dia itu sangat terkesan dengan ayat di surat Fatir ayat 35-36. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ya, ada yang kalau antum pernah dengar Noman Ali Khan. Saya tahu Noman Ali Khan. Dia seorang dai dari asalnya Pakistan, tapi dia domisilinya di Amerika. Dia itu termasuk pegiat tafsir lah, suka membaca tafsir, kemudian menjelaskan tentang banyak tafsir, tentang tafsir Al-Quran, kebanyakan isi ceramahnya ya. Dia tuh sangat tertarik dengan ayat yang ada di tentang tentang penciptaan iblis yang kemudian tidak mau tunduk, penciptaan manusia yang kemudian iblis tidak mau tunduk kepada Adam, ya. Karena kenapa? Khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Karena aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Nah, menurut iblis, api itu lebih mulia daripada
tanah. Nah, kemudian iblis bersumpah akan menyesatkan, akan menggoda Adam beserta anak cucunya ke dalam untuk menjadi pengikut mereka sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Fadallahuma bigurur. Dalla itu menarik mereka secara perlahan. Jadi makanya ketika Adam di dalam surga itu digoda oleh iblis itu enggak langsung disuruh makan buah yang terlarang, tapi disuruh dekat-dekat dulu. Adam coba ke situ ada pohon bagus. Tapi diarahkan ke sana. Situ ada pohon bagus. Jadi pelan-pelan. Seperti itu ya. Itu juga orang mengarahkan ke zina, tidak langsung ke zina digoda sama setan. Diarahkan dulu pacaran, akan pegang-pegangan tangan dulu, dan akan coba cari makan siang. Hujan, nggak bisa pulang, mampir. Gitu ya. Jadi palingnya peran-peran, fadl lah gitu. Ya. Itu salah satu ayat yang paling dikesan oleh Syekh Numan Ali Khan gitu ya. Di surat Al-A'raf kalau nggak salah. Salisan wa qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mau mentadabburi Al-Qur'an atau ala qulubin aqfaluha, atau hati kalian itu telah tertutup. Nah, salah satu fungsi qulub atau akal hati. Jadi hati kalau secara sains ilmu biologi itu kan untuk menetralisir racun, ya kan. Jadi setiap kita makan apa misalnya ada pengawet itu bisa dinetralisir sama hati. Tapi sebenarnya hati di sini qulub itu adalah jantung. Jantung itu ya, tempat pemompa darah ke seluruh tubuh. Atau secara makna metafisiknya, secara makna alam, makna batin ya. Secara makna batinnya dia itu akal. Mana hati ini bisa berfungsi untuk menangkap sesuatu atau mengingat sesuatu, atau bahkan dia bisa mencerna sesuatu. Makanya manusia itu bisa dia bisa berpikir, ya, dia bisa mengakali sesuatu, dia bisa membuat bangunan seperti ini, dia bisa mengolah sesuatu bisa menjadi sesuatu yang lain. Itu ada di akal tadi sama qulub. Nah, qulub ini dia lebih spesifik lagi, bisa meyakini atau setidaknya dia itu bisa memperkirakan bahwasanya alam ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Nggak mungkin saya ini pasti berasal dari orang tua saya akan berasal dari orang tuanya lagi, terus orang tuanya lagi berasal dari lagi. Nggak mungkin seperti itu terus kalau tidak ada ujungnya. Pasti ada ujungnya yang menjadi awal dari segala sesuatu. Atau nggak mungkin C dari D itu nanti dari A itu dari C. Berputar-putar itu nggak logis seperti itu. Pasti ada satu yang menjadi penyebab dari segala sesuatu yang ada ini. Nah itu ya. Nah itu salah satu kemampuan hati kita. Hati kita itu bisa mentadabburi, bisa belajar, bisa mengambil manfaat, bisa merasakan kehadiran pencipta, merasakan kehadiran sesuatu hal yang gaib. Ya, mungkin tidak bisa diindra oleh mata, kulit, tapi dengan hati itu bisa dirasakan, gitu ya. Nah, makanya orang-orang yang enggak mau mentadabburi Quran, kemudian ditanyakan apakah hati mereka yang tertutup sehingga tidak bisa lagi mentadabburi Al-Quran. Ya. Ini sebenarnya ayat peringatan keras bagi orang-orang mukmin yang sekedar membaca Al-Quran tapi tidak mau mentadabburinya, tidak mau mengambil pelajaran daripada ayat-ayat yang dibaca, sehingga Al-Quran itu hanya sampai di kerongkongan saja, nggak sampai masuk ke dalam hati. Ya. Mungkin sampai sini dulu untuk malam ini. Ada yang tanyakan sebelum kita tutup? Tijaratan tadi apa artinya? Yarjuna tijaratan, barang dagangan. Lan tabur, apa lan tabur? Yang tidak akan habis, yang tidak akan lenyap, karena bagi. Ya,
Perdagangan yang tidak merugi juga iya. Iya, yang lebih tepat nih ya, perdagangan yang tidak akan merugi. Jadi biasanya orang itu dalam jual beli itu pasti ada untung rugi. Ya. Nggak rugi barang, ada rugi waktu, ada rugi tenaga. Tapi ketika seorang baca Quran, ketika seorang sholat, berinfak, waktu yang dia habiskan untuk mendapatkan harta itu akan dihitung sebagai pahala semuanya. Gitu ya. Waktunya, tenaga yang dia capek-capek mengumpulkan harta, kemudian setelah mendapatkan harta malah disedekahkan, nah itu tenaga itu akan dihitung sebagai tijaratan tabur tadi. Kita baca Quran ya, kita capek-capek menghafalkan Al-Quran, murojaah Al-Quran, itu kan pasti ada tenaga, ada waktu di situ yang kita habiskan. Nah itu semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan ganjaran dari orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya orang yang sholat, orang yang baca Quran, orang yang berinfak. Ya, tijaratan dia akan mendapatkan barang dagangan yang tidak, perdagangan yang tidak akan merugi. Karena kalau kita sama manusia itu mesti ada ruginya. Ya, nggak rugi waktu, rugi tenaga, nggak rugi tenaga, rugi uang, nggak rugi uang atau rugi materi, rugi yang lain-lain. Mesti ada ruginya. Tapi kita berdagang sama Allah dengan melakukan ibadah tulus kepada Allah, itu tidak ada yang merugi. Semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diberikan ganjaran nanti di yaumil qiyamah. Itu ya. Jaratal tabur, perdagangan yang tidak merugi. Lain? Cukup? Okay. Aqfal itu jamak dari kuflun. Kuflun itu gembok. Kalau artinya terkunci. Aqfal itu kunci-kunci atau gembok-gembok. Karena kulubin pakai jamak. Jamak dari qalbun. Qalbun kulubun. Quflun aqfalun. Ya. Jadi aqfal itu kalau kita di pondok biasanya pakainya untuk bilang gembok. Indaka quflun amla. Kamu punya gembok apa enggak? Khizanatuka yukfil amla, atau pintu lemarimu ditutup atau enggak? Itu ya, bisa aqfil bab, tutup pintu bisa. Bisa tertutup, bisa digembok, bisa terkunci. Itu ya, aqfal jamak. Aqfala yukfi. Ini semoga bisa menjadi motivasi ya, terutama supaya kita lebih dekat dengan Al-Quran, dan kita yang sudah menghafal Quran supaya lebih lebih sadar untuk menjaganya dan semangat lagi untuk murojaahnya. Demikian kita tutup dengan doa alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.